Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan membahas seputar parenting. Keterlibatan orang tua dan hakikat kesuksesan seorang anak ya, kebermanfaatan seorang anak dalam pandangan Islam. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, tabiin dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, dalam mendidik ya orang tua macam-macam modelnya. Secara teori dikelompokkan psikologi. Dalam ilmu psikologi, yang pertama ada orang tua yang absenteeism ya. Ini yang paling rendah. Jadi tipe orang tua yang kalau bisa terima beres ya, tidak perlu hadir di sekolah kalau bisa ya, menghindar. Jadi absen ya. Ini yang paling rendah keterlibatannya ya. Yang kedua, ini di atasnya ya, partisipasi ya, dia participation, hadir, mau merespon ya apa yang diharapkan, sinergi ya, kerjasama sekolah dengan orang tua. Yang gak enak lah sama guru, sama kepala sekolah, kira-kira begitu ya. Yang ketiga, ini involvement. Ini serius ya, lebih tinggi. Kalau ada undangan, permintaan, hadir dan keterlibatan lainnya ya, tugas-tugas yang harus dikerjakan orang tua di rumah bertumburan dengan agenda-agenda lain, lebih memilih ya mengutamakan agenda anaknya, agenda sekolah yang harus dilakukan orang tua di rumah. Dan yang tertinggi adalah engagement atau orang tua yang aktif ya, mengambil peran, inisiatif, memberikan masukan ya, bagaimanapun bakat, bagaimanapun minat, bagaimanapun gen ya, keturunan ada pengaruhnya. Dan bagaimana keseharian di rumah seorang anak itu mempengaruhi ketika dia akan mondok misalnya atau sekolah. Ya orang tua kemudian memberikan inisiatif ya, gagasan, anak saya sifatnya seperti ini, kelemahannya, memberikan modal dasar kepada guru untuk memahami ya karakter anaknya, kepribadiannya. Ini kemudian bersama-sama memberikan solusi, gagasan, masukan ya, agar masalah yang memang menjadi kendala itu bisa diselesaikan, diantisipasi kalau yang belum terjadi supaya tidak semakin parah. Upaya untuk kuratif ya, pengobatan itu mau nggak mau kalau sudah menjadi perilaku buruk. Tapi di sini bukan hanya itu, diharapkan preventif ya, pencegahan supaya tidak muncul fa'alhamaha fujuroha ya, potensi buruk setiap santri, setiap anak itu sama ada, Allah berikan ya, itu bisa dicegah, diantisipasi ya. Orang tua aktif ya, berperan, bahkan siap berkorban, memikirkan bagaimana kalau ada masalah nih yang terbaik untuk kemajuan perkembangan anaknya ya, dari segala aspeknya peduli. Inilah tingkatan yang paling tinggi ya, sehingga kemudian usaha ya, ikhtiar sebagai pendidik ya, baik di sekolah sebagai artinya guru dan pendidik di rumah itu sinkron.
itu sinergi saling menguatkan. Kemudian setelah itu seraya ya bersama-sama mengangkat tangan berdoa memohon Rabbi habli minas sholihin, ya, mohon kepada Allah anak-anaknya, santri-santrinya sebagai seorang guru bisa menjadi orang yang manfaat, yang soleh, solihah, ya, bisa menjadi penyejuk pandangan mata, bisa menjadi penegak salat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya, pesolat sejati, ya, itulah ibadah yang pertama dihisab. Kemudian bisa menjadi imam, ya, lil muttaqina imama, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ngeri sekali ya, menjadi pemimpin saja sudah hebat, kemudian menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Karena itu keterlibatan orang tua menjadi mutlak, ya, diperlukan untuk kesuksesan dalam pendidikan anaknya. Masing-masing berikhtiar, ya, masing-masing kemudian berdoa, ya, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekiranya ya para santri itu, anak-anak kita itu diumpamakan sebagai pelita, ya, sebagai lampu, ya, maka diharapkan menjadi suluh yang menerangi umat, ya, nanti pada akhirnya setelah lulus berkiprah, berdakwah, menyebarkan agama, ya, Nasruddin, Diyauddin, ya, kemudian juga Iqamatuddin, ya. Itulah hakikat kebermanfaatan yang sesungguhnya, ya, kesuksesan yang hakiki bermanfaat bagi agama. Khairun nas anfa'uhum linnas, ternyata memberikan kemanfaatan kepada manusia itu yang paling tinggi adalah menyelamatkan akidahnya, mendidik ibadahnya supaya sahih, benar, dan menyempurnakan akhlaknya, ya. Itu amalan yang atau perbuatan yang paling bermanfaat di dunia saja ini sudah pasti bisa dirasakan, ya, buah dari tarbiyah itu. Anak itu menjadi anak yang baik, jujur, ya, tanggung jawab, disiplin, ya, amanah, ya, sidik, ya, fatonah, cerdas. Itu semua orang suka karakter kebaik yang baik itu. Apalagi di akhirat nanti, tentu saja di akhirat nanti, ya, itulah yang dipanen dari amal-amal, dari akhlak-akhlak mulianya itu yang menghantarkan sang anak santri itu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan seluruh perbuatan yang dilakukan anak itu nanti amal-amal solehnya, apalagi berdakwah, akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena itu para orang tua, para guru semangat, ya, akan memperoleh pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut, ya. Jadi orang tuanya dapat, gurunya dapat, asbab santri muridnya berdakwah, sebab santri menyebarkan hidayah kepada umat kemudian mendapatkan cahaya, ya, tercerahkan, ya, hidupnya menjadi baik, ya, hidupnya menjadi terarah, ya, dan diterima, ya, di masyarakat, ya. Oleh karena itu kita, ya, harus terus, ya, semangat untuk mempelajari agama, sehingga hal-hal yang paling fundamental, ya, ilmu yang fardhu ain ini tuntas, ya, sebagai kewajiban. Sehingga belajar itu bukan aktivitas yang sederhana, ya, berat, ya, harus banyak motivasi, ya, dukungan, bahkan bisa jadi perlu diberikan hadiah, ya. Seorang santri itu dalam kesehariannya, ya, fokus memahami ilmu agama, tafaqquh fiddin, kemudian iqamatuddin, menerapkan ilmu, mengamalkan ilmu, ya, yang dipelajari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, ya, untuk berjuang, ya, menjadi santri anak yang manfaat.
ya, sekaligus menegakkan Islam. Apa itu? Yang pertama jihad dengan ilmunya, ya. Jadi orang-orang ulul albab. Kemudian kalau dia setelah memberikan ilmu, dia berjuang dengan bi'amwalikum, dengan hartanya, ya. Jadi ini dimotivasi juga untuk membangun ekonomi yang kuat, ya, mukmin yang kuat. Kemudian jika mampu lagi memiliki kekuasaan, ya, menjadi ulil amri, ya, pemimpin, ya, santri itu hadir di tengah masyarakat, ya, ilmunya, hartanya, dan jiwanya untuk memimpin, ya, membawa kepada kebaikan. Jadi karakter seorang pemimpin, leader, ya, bukan follower, ya. Dia menggerakkan, ya, sebagai seorang pemimpin yang menggerakkan. Jadi santri, ya, diharapkan itu aktif, ya, di masyarakat nanti, dan kemudian istiqomah, ya, sampai husnul khotimah dalam keadaan terus berjuang fi sabilillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.